Oke, assalamualaikum, selamat datang di Jelajah Dimensi. Salam rahayu untuk kita semua. Kali ini kita kedatangan bintang tamu. Sebenarnya bintang bukan bintang tamu ya, udah sering banget diajak untuk jelajah, menelusuri tempat-tempat yang ekstrim. Dan kali ini, malam ini kita akan bercerita tentang kejadian yang sudah kita alami hari ini. Dan ini valid ya kejadiannya, karena emang ini kejadian juga kisah nyata. Dan kebetulan kita sudah 2 kali ke tempat tersebut, dan mungkin agak dan harus untuk dibicarakan dan harus untuk disampaikan, karena sosok atau energi ini adalah sangat bentuknya licin ya, apa maksudnya halus, bentuknya juga seperti bukan manusia, hewan, menyerupai ular namun ada kakinya. Omen akan bercerita kedua kalinya, karena yang pertama kita sudah melakukan explore malam hari bersama dengan teman-teman ya, dan kali ini berkesempatan untuk mengunjungi lokasi tersebut. Ini lokasinya nggak jauh dari yang pernah kita telusuri, yang pernah kita explore di kota Sukabumi. Yep. Dan ada kisah atau ada hal yang menarik yang harus kita omongkan, karena sosok ini sering menampakkan dan sering meminta sesuatu yang nggak lazim lah gitu. Dan kali ini Omen akan bercerita di Jelajah Bercerita bersama saya, Teguh Ahmad Arkan, dan Omen juga di sini gitu. Saksikan terus di Jelajah Dimensi. Oke, kembali lagi di Jelajah Bercerita. Kali ini Omen akan bercerita karena ini kedua kalinya Omen melakukan kunjungan di lokasi yang sudah kita telusuri. Dan ini ceritanya sedikit bocoran ya, karena Omen sendiri ini di belakang layar atau di belakang kamera ini akan bercerita tentang ada kejadian satu keluarga suami istri. Kebetulan lokasi tersebut atau rumah tersebut ini sudah lama tidak dihuni sama manusia dan benar-benar kosong. Dan sebelum terjadinya suatu tempat untuk ya bisa disebut kafe lah ya, temuan atau restoran tersebut gitu. Dan si pengurus atau penghuni rumah tersebut ini mengalami apa bahasa Indonesia itu ngerem atau dikerem di kamar mandi itu, ditutup tiba-tiba dan dikunci tiba-tiba oleh makhluk tersebut ya. Gitu. Gimana sih ceritanya kalau kayak gitu? Coba diceritakan. Kan memang yang pas waktu kita ke sana itu untuk pertama kali, tadinya kita datang ke sana tuh hanya untuk istirahat. Gitu, karena yang untuk istirahat sebetulnya kita ada tujuan ke satu tempat. Itu kan yang kemarin kita ada tujuan ke satu tempat itu, tapi karena satu tempat itu terhalang oleh izin, ya kan, kita terhalang oleh izin. Akhirnya ya udahlah, karena kita juga udah dari siang sampai malam, akhirnya kita tujuannya kan istirahat tadinya, gitu kan, istirahat hanya sekedar ngisi perut dan ngopi gitu. Nah ternyata di situ ada bapak parkir. Iya, ya, bapak parkir kan gitu, sambil kita juga nyari informasi gitu kan, tanya-tanya boleh atau enggak dan segala macamnya untuk melakukan explore tadinya kan, explore di tempat tersebut gitu. Tapi ternyata memang itu harus ada izinnya dulu gitu, karena
ada cerita-cerita yang ke belakang yang memang kurang mengenakan setelah ada yang eksplor ke sana, gitu kan? Sebelumnya ya. Iya, sebelumnya. Terus ternyata di situ tempat ngopi yang kita datangin itu tadinya sebelumnya itu, kalau sekarang kan udah lebih bagus, udah apa ya, bisa dibilang udah lebih modern lah. Itu dulunya itu memang di situ juga Udah diurus lah ya. udah diurus dan dijadikan tempat Usaha. gitu. Dan kebetulan di tempat usaha yang dulunya itu, istri dari si bapak parkir tadi memang kerja di situ. Oke. Nah, kerja di situ dan ternyata memang mengalami satu kejadian. Itu yang memang sekarang di tempat itu yang dijadikan toilet. Ya ya. Ya, yang dijadikan tempat toilet itu istrinya tuh mengalami satu kejadian di toilet tersebut. Oke. Gitu. Nah, di toilet tersebut ceritanya sih nggak tahu ya, karena memang kan makhluk astral mungkin tidak semua orang bisa melihat atau merasakan gitu. Nah, itu nggak tahu kesenggol, nggak tahu keinjek atau kayak gimana kan gitu. Nah, yang tadi dikerem apa ya, Ditutup secara tiba-tiba ya, gitu. kamar mandi ya. Terus nah dari situ kejadiannya ternyata sakit. Setelah kejadian ditutup secara tiba-tiba kamar mandi, dan suaminya itu tuh nyari istrinya ya. Ya, Beberapa menit kemudian atau beberapa ya hampir 1 jam kalau nggak salah aku dengar ceritanya gitu. Terus setelah kejadian itu sebulan atau 2 bulan kemudian istrinya tuh sakit. Oke, Sakit selama 2 bulan. Itu sakit selama 2 bulan, dan yang sakitnya itu tuh bisa dibilang ya tadi mungkin karena keinjek kali ya, karena keinjek jadi si sakitnya itu nggak bisa jalan, akhirnya sampai nggak bisa diselamatkan. Itu tadinya sih kita pas kunjungan yang pertama itu kita nggak ngeh ya, khususnya saya juga nggak ngeh gitu. Karena mungkin karena memang tujuannya bukan ke tempat itu, jadi nggak bisa merasakan lah gitu ya di situ. Tapi pas tadi kedatangan kita kedua kali juga memang tujuannya hanya untuk ngopi-ngopi refresh aja gitu, dan nyari inspirasi dan segala macam. Dan kebetulan itu menuju maghrib kalau nggak salah tadi ya, sekitar jam setengah 6 menuju maghrib. maghrib ya. Iya. Dan bisa dibilang itu waktu-waktunya pintu dimensi mungkin terbuka. Betul. Iya kan? Karena memang di situ juga redup terang, enggak kan tadi? Faktor cuaca juga. Iya, faktor Terus cuaca. ada kabut juga tiba-tiba turun kan, gitu udara. Yang Tapi ada siang hari panas. Ada satu hal yang bikin menarik. Itu kan karena memang tempatnya tuh sebetulnya enak banget, cozy banget lah gitu ya, buat nongkrong gitu. Pokoknya enak lah. Dan pas tadi lagi foto-foto, kebetulan tadi Iya benar. Lagi foto-foto itu tertarik ke satu titik. Oke. Tertarik ke Pantesan satu tadi titik. ada foto yang menghadap ke atas tiba-tiba ya. Nah, itu Ke atas pohon maksudnya. ya, soalnya itu kan ya namanya juga di pinggir atau bisa dibilang bukan hutan lah ya, jadi di situ pegunungan gitu kan. Itu ada satu daun yang gerak sendiri. Kalau yang lain kan bisa dibilang itu geraknya ikutin alur kayak gitu ya. Ikutin si angin. Gitu, searah lah. Searah. Istilahnya kalau misalkan yang lain ke sini dia ke sini. Nah, kalau dia enggak gitu. Nah, tertarik ke situ pas tadinya sih mau ngambil foto doang. Itu ternyata pas di zoom ada sesuatu feeling yang aneh lah gitu, yang bikin menarik ke Beda sana. dari yang lain. Gitu. Menarik ke sana, dan tadi juga kan sudah ditunjukkan Ya, lihat sesuatu enggak? mungkin nanti akan kita share lah si foto tersebut gitu. Itu terus karena kan posisinya saya duduk tuh menghadap ke arah si foto tadi, ke tempat tadi kan gitu. Nah,
ternyata lebih kerasa lagi ketika mendung, gerimis mulai turun, kabut mulai Kabut turun. juga, ya. Itu suasananya bener ya, itu nyaman banget. iya. Bisa dibilang padahal di situ kita duduk cuma berdua kan. Ya, kita duduk cuma berdua, ternyata rasanya itu kayak ramai dan ikut berteduh Ya. di masing-masing tenda gitu. Nah, pas udah tadi jam 5:30, kita memutuskan buat pulang. Ya, buat pulang. Kebetulan saya kebelet. Sebelum Akhirnya, pulang lu kan ke ini ya, Ya. ke toilet dulu kan, Ya. mandi. ke toilet. Nah, ternyata di toilet itu ketutup. Saya pikir ada orangnya lah, gitu kan ya. Saya nunggu lumayan lama lah di situ, sekitar 5 menitan. Tapi di situ tuh kerasa ada, dari depan toilet kan lumayan luas, sekitar 2 meter kali 2 meter nggak sih? Ya, bisa. Iya kan, sekitar segituan gitu. Area depan toilet itu 2 meter kali 2 meter. Tapi di situ tuh kayak melingkar. Nah, melingkarnya apa nih? Bisa jadi ular atau bisa jadi kadal atau apa gitu. Tadinya dikirain ular, ya kan? Tadinya dikirain ular melingkar gitu. Dan karena memang hawanya juga udah nggak enak gitu. Nah, nunggu yang di toilet nggak keluar, akhirnya saya memutuskan buat udah balik aja gitu. Balik, akhirnya pas pulang, perjalanan pulang itu pas nyetir, ya kan, itu sekujur tubuh, ya, sebadan badan gitu, dari ujung rambut sampai kaki, kalau kata orang Sunda merenyem gitu. Gatal. Gatalnya tuh bukan gatal untuk satu titik ya, jadi Iya. si seluruh badan tuh udah kayak kerasa kayak ada yang jalar lah, jalar, terus ada yang bener-bener renyem. Ya, soalnya itu yang apa sih, geli yang bikin gatal gitu. Tadinya saya mikir, oh mungkin karena belum mandi, bisa ya. ya kan, gitu kan, bikinnya kayak gitu. Tapi aneh, tiba-tiba gitu, kayak dalam satu waktu brek gitu, langsung ngerasain itu gitu. Dan akhirnya memutuskan buat ke pinggir. Nah, pas ke pinggir itu kebayang lah, si sosok tadi yang hanya terlihat ekornya aja, ternyata si badannya itu ada di dalam toilet. Jadi turun gitu. Karena kan dari sebelum pintu masuk toilet itu ada tangga tiga tangga kan. Toilet itu atas dia gitu. Jadi pas pada saat mau masuk ke pintu toilet itu kita harus menaikin tangga dulu kan, dan sebelah kiri sama kanan itu ada cermin, dan sosok tersebut itu melingkar dari pintu, bukan pintu toilet kan, depan pintu toilet sampai ke masuk ke toilet kan, dia menuju dan persis banget si toilet yang dulu sebelum yang jadi sekarang ini, si tempat usaha ini ramai, dan toilet itu dari dulu sampai sekarang itu masih tetap di situ lokasinya. Tapi kayaknya pintunya berbeda deh. Nah, soalnya menghadap, betul, pintunya itu menghadap beda. Di pas si sosok itu muncul, itu pintunya itu bukan dari sebelah sini, tapi dari sebelah sana. Karena kan menghadapan gitu ya? Iya. Itu sebelah sini. Oke. Kayaknya itu toilet itu tuh dari si arah dapur masuknya. Sebelumnya tuh. Karena kan samping toilet, ke depan ada space lah ya, yang tadi 2 meter kali 2 meter, sampingnya itu dapur, tempat produksinya mereka. Iya. Nah, yang terbayang itu, yang baca itu tadi, si toilet itu tadi pintunya nggak ke arah sebelah sini, tapi ke arah sebelah sana. Mungkin karena setelah kejadian itu ya berubah. Iya, karena memang kan dari berdasarkan informasinya Bapak parkir juga kan, itu udah direnov dari yang pertama. Ya setelah itu ya.
gitu. Setelah kejadian pulang, dirimu kan itu kemasukan kan, pas pada saat nyetir untungnya kita berhenti di tepi jalan, baru berapa meter dari si lokasi tersebut. Kebetulan aku juga minta gantian untuk nyetir sama si Omen ini. Secara tiba-tiba Omen itu menepi di pinggir jalan dan mengalami suatu kejadian, dia kemasukan. Awal kemasukan ini badan Omen ini merasa gatal, renyem, ruyam gitu. Jadi seluruh badannya tuh gatal dulu, terus tiba-tiba dia melipir ke pinggir jalan dan terjadilah suatu bentrokan atau interaksi sama sosok yang makhluk tersebut gitu. Dan sebelumnya kita ketemu dengan suaminya si ibu yang tadi yang meninggal almarhum itu, dan beliau juga sapa salam dengan kita ya, kemana aja gitu, kita ngobrol sebentar dan ya udah terjadi itu. Dan lu apa sih ngerasain gitu, gimana coba kalau awal-awal kan emang lu ngerasain si badan renyam dulu, gatal dulu, terus tiba-tiba lu nyadar sedikit menepi di pinggir jalan. Kalau misalnya kayak gitu kan minta juga kali kan. Iya, makanya mobil itu karena di situ bisa dibilang untungnya tuh masih kontrol lah gitu. Karena si cuaca juga kan gelap banget tuh kan kamu. Masih kontrol, karena memang ya sadar lah posisinya lagi nyetir kan gitu. Makanya melipir ke tepi gitu kan, ke pinggir. Terus dari situ wah nggak beres nih kalau misalkan dilanjutin, harus benar-benar di-clearin dulu lah. Harus benar-benar di-clear, setidaknya dibersihin dulu, karena memang posisi duduk juga udah nggak nyaman, terus nyetir juga nggak nyaman lah. Takutnya kan nanti terjadi hal yang tidak diinginkan kan gitu. Nah, akhirnya pas menepi itu tuh semua bisa dibilang kegambar jelas. Wow. Gitu. Posisi si toilet awalnya itu kayak gimana, terus ternyata yang tadi dilihat tuh bukan cuma ekor, dan itu ternyata badannya di dalam. Yang tadinya terpikir itu sosok atau seekor ular, tapi kalau bisa dibilang ular juga bukan, karena dia tuh punya kaki sama punya tangan. Punya kaki, punya tangan. Nah, berarti kan bentuknya kayak kadal ya? Iya, kayak kadal. Tapi kalau kadal perutnya nggak lebih gede gitu ya? Kan badan sama si bentuknya kan lebih berbeda sih bentuknya gitu. Cuman si hewan ini panjang menyerupai ular, namun ada keempat kaki. Iya, kayak kaki tapi yang depannya tuh dia gini. Tapi kalau misalnya naga juga nggak bisa berbentuk naga sih, beda ya gitu. Cuman emang sisik-sisik ular ya. Tapi bukan sisik. Oke. Si badannya itu tuh dipenuhi sama posisinya tuh, tahu kan sarang lebah? Ya, sarang lebah. Terus yang di dalamnya itu tuh ada kayak ulet gitu. Makanya mungkin mikirnya itu yang bikin geli dan gatal tuh di situ. Itu sebadan-badan dari ujung sampai ekor lah gitu. Jadi dia bukan sisik gitu. Kalau misalnya dilihat, diperhatiin itu bukan sisik, tapi itulah kayak bolong-bolong. Dalam bolongnya itu tuh ada yang gerak-gerak, entah itu ulat atau yang enggak. Iya, itu nggak tahu gitu. Ada hewan dalam hewan ya. Iya, ada hewan dalam hewan. Mungkin itu yang bikin gatalnya. Nah, terus kan lu kan nyadar bahwa flashback lah ke belakang. Oh, berarti bener nih si almarhumah ini meninggalnya karena sosok tersebut kan. Terus setelah lu sadar, nggak lama kemudian kan kita nyetir kan, pulang lagi dong berapa ratus meter atau 1 kilo jaraknya. Lu juga merasa lagi nih. Karena memang posisinya pas waktu di clear di awal, itu yang tadinya nggak kerasa banget tuh jadi kerasa. Posisinya masih ada di punggung ya, punggung sebelah kanan. Itu
Berasa Malaikat banget. kali ya, apa malaikat mungkin ya. Malaikat agak atas. Oh, di bawah berarti, masuk bawah ya. Iya. Kalau di belakang itu mah. Itu mikirnya juga, wah ini masih belum tuntas lah gitu kan. Terus harus dikelirin lagi, akhirnya menepi lagi kan. Akhirnya di situ dibersihin lagi kan tadi. Sampai berapa kali berhenti? 2 atau 3 kali tadi? Hampir 3 sih. Tiga. Nah itu. Dan kayaknya sih sekarang juga masih ada sisa-sisa gitu. Wow, kerasa itu momen yang apa ya, kemarin tuh udah kabut turun, Betul. terus hujan juga kan, menjelang maghrib. Kalau menjelang maghrib kan memang dimensi untuk pintunya juga kan udah terbuka kan, bergantian Iya. gitu aktivitasnya, mereka sudah mulai untuk beraktivitas kalau di malam hari gitu. Dan makanya bener kata orang tua dulu, kalau misalnya emang mau menjelang maghrib kita nggak bisa keluar dulu. Walaupun emang kita masih di rumah temen atau emang kita masih dalam ruangan, Mendingan masuk dulu. betul, usahakan jangan dulu keluar ya, Iya, gitu. Kita tuh Setelah. bener-bener antara mau menjelang maghrib kita tuh udah keluar, Iya. udah di perjalanan gitu, tidak setengah kita Jam. pun nggak ngeh ya kejadian kayak gitu ini. Dan pengalaman yang dialami itu nyata, karena emang sudah ada korban ini adalah yang sudah lama mengurus atau hunian tersebut gitu ya. Iya. Si ibu ini udah almarhum banget, dan ya dengar cerita dari bapak parkir ini ya agak merinding juga sih ngedengarnya, karena emang sebelum jadi tempat usaha tersebut si bangunan ini sudah tidak layak pakai lah gitu. Dan setelah dibangun pun emang sih agak-agak sedikit menyeramkan sih buat kalangan-kalangan yang punya spiritual lah gitu. Cuman tempatnya tuh emang enak sih, bagus gitu ya kalau untuk menjelang sore, terus kita bisa melihat sunset juga gitu. Dan terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan dari si Omen ini gitu. Ya, Gimana? seperti itu lah. Gitu. Kalau dibilang penghuni, sebenarnya kasih penghuni yang selain dirimu melihat atau merasakan ular itu banyak sih penghuni-penghuni yang lain. Ya kita bisa dikatakan yang sering nampakin perempuan, terus kepala tanpa badan juga ada yang nempel di dahan-dahan pohon-pohon tersebut yang kita pernah foto zoom yang tadi kan gitu. Terus di pintu masuk juga ada juga di situ, dan bukan kebetulan ya, karena emang di samping si tempat usaha tersebut ada tempat yang memang terkenal, terbengkalai ya, udah terkenal banget di situ ya, beberapa rumah-rumah yang sudah benar-benar tidak dipakai gitu. Dan itu pintu masuknya di situ. Dan ya apa ya namanya, kita kalau udah masuk area sudah masuk ke rumah orang atau emang area orang itu kan kita harus permisi juga gitu. Pulang pun sama, kita harus meminta gitu. Betul banget. Ya mungkin bisa dibilang anggaplah kita hanya bercerita, hanya berbagi cerita aja gitu kan, hanya berbagi cerita. Kalau misalnya teman-teman di rumah tahu ya, nggak usah di-spill lah tempatnya ya kan. Juga ya. Iya. Teman-teman kalau misalnya mau kesana aja, karena emang tempatnya bagus kok. Bagus gitu. Tempatnya enak, terus kopinya juga enak. Teman-teman jangan pernah berpikir yang aneh-aneh. Betul tadi yang disampaikan, sebelum kita datang ke satu tempat ya setidaknya kita permisi dulu, karena mungkin itulah ya, kita kan nggak tahu lah ya itu maksudnya. Tapi kalau misalnya memang kita baik ya pasti baik. Karena gimana kita ininya ya datangnya. betul. Karena sebetulnya sih mungkin bisa dibilang si sosok tersebut atau makhluk tersebut itu tuh bukan sesuatu yang jahat atau memang tujuannya untuk hal yang seperti itu gitu. Bukan. Mungkin karena dia udah lebih duluan tinggal di situ gitu.
terus kita datang juga nggak permisi, Ah, nggak sengaja kita kesenggol lah atau injek lah, gitu. terjadilah antara gesekan antara manusia energi dengan si yang lainnya gitu. Pas wah ada suara-suara yang aneh datang Dari tadi. Oke, di jelajah bercerita kali ini akan ada part-part selanjutnya karena ini adalah pesan ya. Kita harus bercerita sih sebenarnya pesan ini karena ini 2 kali tempat kita berkunjung ke tempat tersebut dan kita mengalami hal-hal kejadian yang di luar nalar karena ini pengalaman yang bisa dikatakan emang udah kisah nyata ya gitu. Terus dalam perjalanan pulang pun kita diikuti dengan sosok yang tersebut gitu dan anehnya sosok tersebut ini tidak bisa berbicara atau berkomunikasi dengan kita, cuma kita bisa merasakan bentuknya tersebut dan sudah kita clear badannya si omen tersebut dan ya ada sedikit energi, masih sedikit energi ya yang masih dirasa sama kita dan sampai saat ini juga gitu. Dan kejadiannya tuh setelah kita berkunjung ke sana, terus ini pun malam kita bikin podcast di Jelajah Dimensi ini ya udah kita bercerita ini gitu. Kita hanya bercerita saja tanpa tujuan untuk apa ya bisa dibilang ya kita sharing sih, sharing pengalaman. Kita sharing pengalaman aja. Yang kita sampaikan, kalau misalnya mau kesana kok tempatnya enak ya, bagus. Oke, di Jelajah Bercerita kali ini kita akan bercerita lagi di next part selanjutnya dan akan ada pengalaman-pengalaman mistisnya lainnya yang harus kita sampaikan dan thank you so much untuk mendengarkan cerita kita di Jelajah Dimensi dan jangan lupa like, subscribe, dan komen di Jelajah Dimensi kali ini. Saya Teguh Arkan dan Omen juga undur diri. Selamat malam, salam rahayu, assalamualaikum.